sendirian. Ibumu benar-benar beruntung. Seorang wanita kampung yang menikahi ayahku. Ayah yang begitu sopan dan terpelajar. Bukankah itu berkat ibuku? Di tahun-tahun awal, mengandalkan kerja jadi tukang bersih-bersih untuk orang lain demi mengumpulkan modal, baru bisa membuka perusahaan ini. Belakangan baru disebut. Lap yang bersih. Sampai kau bisa minum air dari lubang kloset itu tanpa ragu sedikit pun. Baru dianggap lulus. Hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun istriku yang ke-50. Gu Hui. Aku juga ingin berterima kasih padamu. Teman dan kerabat semua berkumpul bersama. Mari kita saling menyemangati. Kau sedang apa? Sedang apa? Seharusnya aku yang tanya begitu padamu, Gu Hui. Selama ini apa saja yang kau lakukan di belakangku? Suamiku coba lihat mana yang bagus aku pakai. Untuk ulang tahunku sendiri, asal kau suka saja. Bukan untuk pesta ulang tahun. Ini baju untuk gladi resik IPO perusahaan hari ini. Kau mau ikut upacara gladi resik? Iya dong, kan perusahaan yang kita dirikan bersama. Aku pasti harus ikut. Seorang ibu rumah tangga cukup ikut acara keluarga saja. Gladi resik gabungan. Kau pergi ke acara seperti itu bukannya malah bikin kacau saja. Meski raga tak bersayap bagai Phoenix untuk terbang berdua, namun hati kita selalu terhubung erat. Ada perayaan 30 tahun. Sret. Gu Hui milikmu membawa seorang wanita pergi menghadiri upacara gladi resik penabuhan lonceng. Aku merekam videonya, cepat lihat. Menantu ibu mertua dan nyonya. Kau sudah lama hidup bahagia bersama wanita idamanmu itu. Tapi kau mengkhianatiku selama 30 tahun penuh. Kakak ipar lihat Lele sudah mau menangis. Kakak ipar kakakku sudah luangkan waktu di tengah kesibukannya buat temani kamu ulang tahun. Kamu masih belum puas juga. Urusan kantor masih numpuk. Enggak ada waktu meladeni kamu bikin onar. Kamu sebenarnya temani dia rayakan ulang tahun kan? Nenek Lin, aku mau Nenek Lin. Nak makan permen itu nggak bagus buat gigi. Mama jahat, mama jahat. Aku mau Tante Lin, Tante Lin. Ternyata kalian sudah lama main gila ya. Kakak kan sudah berumur. Kau masih kayak anak ABG saja cemburuan begitu. Kan cuma foto bareng. Memangnya itu membuktikan apa? Apa? Hui hui. Coba kamu kasih tahu semua orang apa artinya ini. Ayo. Kamu paham enggak maksud dua baris puisi ini? Benar-benar enggak masuk akal. Kakak ipar kamu sama kakak kan sudah nikah lama banget. Masa percaya sedikit saja nggak bisa sih?
Kamu suruh aku percaya sama dia gimana? Dua baris puisi ini artinya menghargai persahabatan. Papa cuma anggap Tante Lin teman curhat kok. Tante Lin itu beda. Orangnya pengertian. Tahu batasan. Kamu saja yang berpikir kejauhan. Sudah, Ma Papa marah tuh. Sudah diam saja dong. Halo, apa sudah reservasi? Presiden Direktur Gu pesan ruang perjamuan ulang tahun. Silakan lewat sini. Gu Hui. Aku datang. Kak Lin. Ini disiapkan Papa buat Tante. Di lantai paling atas Tante salah masuk ruangan. Ternyata. Kalian sudah tahu semuanya ya. Cuma aku yang dibodohi selama ini. Barusan saya salah, pesta ulang tahun Anda ada di lantai paling atas. Maaf banget. Ternyata kalian semua sudah tahu dari awal. Cuma aku yang dibodohi selama ini. Cuma ulang tahun doang kok. Mau dirayakan lebih awal atau telat emangnya penting banget ya. Maaf ya, Kak Siukin. Aku tidak bermaksud membuat kakak jadi pelengkap saja. Tapi kalau bukan karena aku, kakak bahkan tidak akan punya pesta ulang tahun ini. Harusnya kakak berterima kasih padaku. Kenapa pulangnya malam sekali? Biasalah klien-klien itu memaksaku minum terus. Benar-benar menyebalkan. Baju ini harus dicuci pakai tangan ya? Kok tidak ada bau alkohol, malah tercium bau parfum. Halo Pak Gu. Anda telah berhasil memesan ruang pesta untuk kekasih Anda. Siapa yang menelepon? Jangan pura-pura bodoh, pihak restoran sudah memberitahuku. Terima kasih. Gu Huan. Ternyata kamu sama sekali tidak berniat merayakan ulang tahunku. Aku ini istrimu yang sah. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Aku ini istrimu. Kenapa kamu tega begini? Secara hukum memang begitu. Tapi apa kamu pantas? Tentu saja aku jijik. Setiap kali aku di dekatmu, baumu kalau bukan pembersih toilet pasti sabun cuci piring. Benar-benar bikin mau muntah. Mana mungkin aku membuangmu begitu saja? Aku paham betul pepatah istri yang menemani dari nol tidak boleh diceraikan. Tapi hari ini susah payah aku membuat janji temu. Untuk datang bersama pasangan. Terpaksa aku menyuruh King Li yang datang. Untuk menjaga imageku di depan orang-orang. Hanya itu saja kok alasannya. Sudahlah. Orang terkaya itu sebentar lagi sampai. Ayo kita pergi. Bertahun-tahun kamu sibuk mondar-mandir urus perusahaan. Jiang Xiuping dia itu cuma ibu rumah tangga biasa. Beraninya dia bikin keributan sama kamu. Bu, kenapa sih ibu nggak ngerti bahasa manusia? Ayah butuh pendamping yang bisa diandalkan. Biar bibi yang jaga wibawa di depan orang. Ibu jangan bikin malu dong, bisa nggak? Dengar ya kakak ipar. Kakak cuma cocok jadi tukang bersih-bersih. Kalau soal kerjasama dengan orang terkaya, ngaca dong apa kakak pantas. Kenapa sih harus di saat genting begini? Kamu malah bikin kacau, minggir sana. Minggir. Tiga sen 8 sen 5,8 yuan baguslah. Kasih aku 10 yuan. Kakakku nikah, aku mau nyumbang 10.
Mengayuh becak itu capek sekali. Rencananya mau ganti yang listrik. Tapi harganya kemahalan. Bukannya kamu bilang uang itu buat sumbangan nikah? Gu Hui. Kamu traktir dia makan sekali saja, sudah menghabiskan uang mesin baruku. Tapi apa kamu pernah memikirkan aku? Bertahun-tahun aku mati-matian narik becak, sampai kedua kakiku kena radang sendi. Pak Lu sesuai standar 880.000 yang Bapak minta. Hidangan di ruang VIP sudah siap, bisa disajikan kapan saja. 880.000. Gu Hui. Aku sudah irit makan dan pakai demi kamu dan anak-anak. Tapi kamu malah hamburkan uang sebanyak itu buat dia. Gu Hui. Aku mau cerai sama kamu. Jangan konyol deh, bisamu cuma urus rumah. Selama ini ayah yang membiayai semuanya. Kalau cerai kamu mau makan apa? Bibi ibuku sudah tua. Tuan muda Su tolong maklumi dia. Bu bukan bermaksud menggurui. Sikap irit ibu itu cuma bikin ibu sendiri yang terharu. Itu semua demi keluarga kita, nggak kayak orang lain. Bibi Lin itu orangnya royal banget. Kelihatan banget kalau dia orang berkelas. Kak Siukin. Kalau kamu begitu ke orang tua sih terserah. Tapi kok bisa tega sama anak sendiri? Biarin aja orang lain nggak ngertiin aku. Tapi anak yang sudah susah payah aku lahirkan pertaruhkan nyawa. Kenapa juga memperlakukan aku begini? Kenapa? Jelaslah karena ayah sama Bibi Lin lebih baik sama aku daripada ibu. Waktu kecil aku main game gak ada yang peduli. Tapi Bibi Lin membelikan satu set lengkap buat aku. Terus waktu aku gagal ujian masuk kuliah, ibu malah maksa aku buat mengulang pelajaran. Untungnya ayah gak tega lihat aku sendirian. Jadi dia keluar uang buat nyari koneksi. Soal nikah juga. Nenek juga udah cerita sama aku. Ibu yang hancurin hubungan aku. Ibu maksa misahin aku sama si rambut kuning itu. Waktu itu dia sampai nangis 3 hari 3 malam. Dan Bibi Lin yang nenangin dia. Wang Mang itu cuma preman kampung. Mana ada ibu kandung yang tega lihat putri kandungnya hancurin masa depan sendiri. Mending hancurin kuil daripada hancurin pernikahan orang. Ibu nggak tahu pepatah itu ya? Ibu sudah hancurin hidup orang. Sekarang mending ibu mati aja. Nenek masih hidup. Ses. Ternyata. Selama ini aku cuma orang luar. Aku kerja banting tulang kayak pembantu di rumah ini. Melayani kalian puluhan tahun kayak babu. Ternyata pengorbananku sia-sia. Aku nggak akan nyesel. Kita cerai. Aku nggak mau buang-buang sisa hidupku lagi. Ya udah cerai saja. Tadinya aku nggak mau. Tapi karena kamu nggak tahu diuntung begini. Dan nggak ingat kebaikan kami. Ya baguslah. Akhirnya kalian bisa hidup bahagia berdua. Dia itu berpendidikan dan tahu tata krama. Kalau kalian bersatu lebih awal anak-anak, tak perlu bicara panjang lebar begini. Tapi aku tak ingin menyakiti kakak. Tuan kau ini terlalu baik hati. Pak Gubugu. Bukannya ini bibi tukang bersih-bersih. Kebetulan sekali kalau mau bersih-bersih harus panggil dia. Dia kerjanya bersih banget loh. Dia bahkan meminum air toilet untuk membuktikannya. Hahaha. Yang harus pergi itu kalian. Yang harus pergi itu kalian. Yang harus pergi itu kalian. Pak Ki. Anda salah orang. Ini baru istri saya. Oh. Anda yang merintis perusahaan kebersihan ini dari nol ya? Benar itu saya. Halo Pak Kim, dasar tidak tahu malu. Jelas-jelas aku yang mendirikan perusahaan kebersihan ini sendirian. Halo Pak Kin, dia itu cuma pembantu di rumah kami.
Lelucon macam apa kau pikir ini bisa menghancurkanku? Hadirin sekalian, terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun istri saya. Selanjutnya mari kita sambut orang terkaya Pakin untuk memberikan pidato. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun. Kedua, saya ingin memberitahu. Bisnis itu sama seperti pernikahan. Tidak ada tempat bagi pengkhianatan. Mulai sekarang, siapapun yang berbisnis dengan grup Gu, berarti melawan saya, Qin Wang Nian. Mulai sekarang, siapapun yang berbisnis dengan grup Gu, berarti melawan saya, Qin Wang Nian. Lama tidak bertemu. Apa ada kesalahpahaman? Bukannya sebelumnya pembicaraan kita lancar. Itu semua demi menghargai Siu Qiong. Tadinya aku ingin memberikan investasi sebagai hadiah pertemuan. Terima kasih karena dulu kau telah menyelamatkanku. Kawan kau ini gula darah rendah karena kelaparan. Cepat makan permen ini biar enakan. Ini ada mantau, makanlah dulu. Bos, saya sudah selesai bersih-bersih. Saya pamit ya. Aku sudah mencarimu selama 30 tahun, meski agak terlambat. Tapi Tuhan akhirnya mempertemukan kita. Siu Qin, apa yang takdir hutangkan padamu, akan kurebut kembali semuanya untukmu. Yah, cepat cari cara dong, Bu. Kalaupun ibu tidak peduli pada ayah, pikirkanlah nasib kami juga. Kakak ipar kau dan kakak sudah menikah bertahun-tahun. Kenapa harus ribut begini sih? Iya. Kakak ipar kan sangat bijaksana, pasti mau memaafkan kami. Siusian, perusahaan kebersihan ini kau yang bangun sendiri. Perusahaan ini ibarat kedua anak kita. Apa kau tega melihatnya hancur? Aku akui dulu aku mengabaikan perasaanmu. Kedepannya hal ini takkan terjadi lagi. Berilah aku satu kesempatan lagi. Ya. Benar, Bu. Kami semua membutuhkanmu, setidaknya demi cucu tertuamu. Jangan marah lagi ya. Kak Siusin, ini semua salahku. Aku membuatmu salah paham. Aku dan Gu Hui benar-benar cuma teman biasa. Karena kesalahpahaman sudah lurus, cepatlah jelaskan pada Presdir Qin. Hahaha. Sudah 30 tahun. Sikap kalian belum pernah sebaik ini. Ternyata bukannya kalian tidak bisa. Tapi kalian tidak mau. Bu. Kalian bukan tak bisa hidup tanpaku. Melainkan tak bisa lepas dari seorang pembantu yang melayani kalian selama 30 tahun. Cuma dianggap tukang bersih-bersih yang banting tulang menghidupi kalian. Dan pembantu tua yang bisa disuruh-suruh seenaknya. Cuma saat ada maunya saja. Kalian baru bisa pura-pura menghargai. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku tidak sudi demi sekumpulan orang tak tahu diuntung. Mengorbankan seluruh sisa hidupku di sini. Aku juga berhak punya kehidupanku sendiri. Hei Siu Qin. Surat cerai akan kusiapkan dan kukirim nanti. Siu Qin kakak ipar.
Maaf saya terlambat. Terima kasih untuk hari ini, Pak Qin. Tidak kusangka aku banting tulang setengah mati. Balasannya malah dikhianati keluarga sendiri. Di saat aku paling terpuruk, di sisiku cuma ada Anda orang asing yang baru kenal. Saya bukan orang asing, Siu Qin, aku sudah mencarimu selama 30 tahun. Kalau kamu bersedia, aku akan selalu menemanimu, melindungimu, mendukungmu. Tenang saja. Sampai sekarang aku belum menikah. Statusku lajang. Pak Qin, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi mulai sekarang, aku cuma ingin hidup untuk diriku sendiri. Benar-benar keterlaluan. Tidak kubuat perhitungan dengannya saja sudah untung. Malah berani minta setengah harta Gono gini. Setengah itu memang hakku. Kau datang tepat waktu. Syarat di surat perjanjian itu, aku tidak setuju. Atas dasar apa kau menolak? Dulu kalau bukan karena aku keliling jalanan jadi tukang bersih-bersih, grup Gu yang sekarang tidak akan pernah ada. Juga tidak akan ada villa ini. Dan hidup mewahmu yang sekarang. Aku cuma mengambil kembali apa yang jadi hakku. Sudah bicara panjang lebar. Kau itu tetap saja cuma tukang bersih-bersih. Dengar baik-baik. Perusahaan bisa sukses seperti hari ini. Itu semua karena strategi cerdas dan kerja kerasku. Kalau bukan karena kamu yang terus menghalangi. Perusahaan ini pasti sudah jauh lebih maju sejak dulu. Kamu adalah pendosa di keluarga ini. Dan pembawa sial bagi perusahaan. Masih berani mau menghamburkan uang lagi. Jangan harap. Kamu harus angkat kaki dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Kalau kamu tidak setuju, kita selesaikan saja urusan ini di pengadilan. Mama. Soal pembagian harta itu sebenarnya tidak penting, karena ujung-ujungnya semua warisan juga akan jatuh ke tanganku. Sebagai ibuku harusnya Mama lebih memikirkan masa depan kami dong. Di mata kalian ternyata cuma ada harta dan keuntungan semata. Lalu bagaimana dengan aku? Apa ada satupun dari kalian yang memikirkan perasaanku? Atas dasar apa kami harus memikirkanmu? Tante Lin Yi lah ibu kandungku yang sebenarnya. Apa katamu barusan? Aku bilang Lin Qingli lah ibu kandungku. Aku tidak bisa memberimu keturunan. Apa maaf kalau begitu kita cerai saja? Tidak apa-apa sayang, kita bisa adopsi anak kok. Kebetulan sepupuku baru saja melahirkan bayi kembar. Dia tidak mampu membesarkan mereka dan ingin menyerahkannya pada orang lain. Bagaimana kalau kita adopsi saja kedua anak itu? Benarkah kamu? Tenang saja. Aku berjanji akan merawat dan menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Bukannya dulu kamu bilang mereka itu anak sepupumu? Kamu bersumpah itu anak sepupumu kan? Ternyata sejak saat itu, kalian berdua sudah berselingkuh dan main gila di belakangku. Kak Siu Qin, kalau mau menyalahkan seseorang salahkanlah dirimu sendiri. Aku sudah berbaik hati meminjamkan putraku untuk kau besarkan selama bertahun-tahun ini. Membiarkanmu merasakan nikmatnya kebahagiaan memiliki keluarga. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Ma, terimalah kenyataan sekarang. Kecuali jika Mama bersedia melepaskan semua harta Gono gini. Kalau tidak, jangan harap kami akan mengurusmu di masa tua nanti. Kalau masih punya otak, segera tanda tangani surat pelepasan hak harta ini. Ternyata begini akhirnya. Inilah balasan dari keluarga yang sudah kuperjuangkan seumur hidupku. Tidak ada satupun yang benar-benar milikku. Membohongiku selama 30 tahun penuh. Ibu. Ku bilang sudah cukup. Kita ini sedang menumpang hidup, tidak. Biarpun punya ponsel. Dia cuma main-main denganmu. Terus kenapa kau malah menganggapnya serius? Anak muda itu rajanya. Sudah tua dan keriput masih mimpi dapat cinta sejati. Mimpi saja sana. Cepat tanda tangani ini. Ini.
Akhirnya keluarga mereka berkumpul kembali. Orang busuk dan masalah busuk memang tak pantas dipikirkan. Aku sudah membuang waktu terlalu lama. Siukin, ayo naik. Kita mulai hidup baru bersama. Memang sudah saatnya memulai kembali. Pak Qin, aku ingin pergi ke suatu tempat. Aku hanya ingin potong rambut, beli 2 pasang baju. Kenapa Bapak membawaku ke tempat semewah ini? Hanya tempat sekelas ini yang pantas untukmu. Silakan Nyonya Jiang. Jadi, Siukin, kamu cantik sekali. Aku juga sudah pesan restoran. Ayo kita makan malam. tidak, aku masih ada urusan yang lebih penting. Universitas Lansia. Benar. Dulu aku rugi karena kurang sekolah dan tidak berpendidikan. Sekarang aku ingin memperbaiki semuanya. Ijazah bukan segalanya. Kamu sudah sukses lulus dari universitas kehidupan ini. Hebat sekali. Aku takut Bapak akan menertawakanku. Siukin yang membuatku bertahan mencarimu selama 30 tahun. Bukan hanya karena kau menyelamatkan nyawaku, tapi juga karena ketangguhanmu itu, yang menyinariku bagaikan matahari. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Baiklah. Coba periksa rekam medis Jiang Xinqiong dari 30 tahun yang lalu, serta Gu Hui dan seluruh data mengenai Ling Qiling. Nangis lagi, berisik sekali, kau tidak bisa bawa anaknya keluar ya? Memangnya ini cuma anakku saja. Ayahmu dulu setidaknya masih tahu cara pura-pura peduli. Kau malah pura-pura saja malas. Benar-benar makin lama makin parah. Bajingan, cepat cari ibumu, suruh dia kembali untuk jaga anak. Dia sudah pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Mana mungkin dia mau kembali? Yang kumaksud itu ibu kandungmu, bukan ibu angkat yang kalian usir bersama-sama itu. Rumah kotor begini apa kau tidak lihat? Kenapa tidak kau saja yang bersihkan? Perusahaan sudah mau bangkrut. Masih saja menganggap dirimu raja yang tinggal terima beres. Dasar tuan muda manja. Ayo sini, beri aku sedikit jus. Jus. Hah, dasar sekumpulan orang tak tahu diuntung. Kau kenapa? Bu. Ibu berubah drastis sekali. Aku sampai tidak mengenali ibu. Ada perlu apa? Aku cuma rindu pada ibu. Aku baik-baik saja, pulanglah. Bu. Maafkan aku. Sebenarnya kau ada urusan apa? Oh, ternyata kau. Bos Jiang selamat atas pembukaan bisnisnya. Bos apanya? Cuma kerjasama dengan teman-teman kebersihan yang dulu. Menyewa ruko pun tidak. Perusahaan itu semuanya tumbuh dari kecil menjadi besar. Sekarang riset pasar menunjukkan, industri jasa penataan rumah sedang laku keras. Yah, pengalaman masa lalu itu. Akhirnya tidak sia-sia. Semangat untuk bangkit itu lebih dahsyat pengaruhnya daripada sekadar penampilan fisik. Ini masih sangat memikat. Hahaha. Maju dong, ayo war bareng. Cepat beres-beres rumah sana. Siapkan makan malam sekalian.
Dulu semua kerjaan ini ibu mertua yang kerjakan. Sekarang kamu kan sudah ambil posisi dia. Jadi giliran kamu yang kerjakan. Kamu kok bicaranya begitu sama aku? Aku ini ibu mertuamu. Nak, kamu tidak mau urus istrimu ini. Jaga sikapmu dong. Dasar kampungan tidak tahu diuntung. Cuma dapat istri pajangan yang tidak berguna. Jiang Xiuqin itu sudah berubah total jadi orang hebat. Jiang Xiuqin itu sudah berubah total jadi orang hebat. Baik dari penampilan maupun statusnya. Semuanya 10 kali lipat lebih hebat darimu. Tidak mungkin masa kalian tidak sadar sih. Sejak dia pergi, keluarga ini mulai hancur berantakan dengan cepat. Masa hal begitu saja tidak kelihatan? Kamu di rumah setidaknya beres-beres rumah dong. Waktu kamu menikahi aku dulu, katanya akan sayang aku seumur hidup. Kenapa setelah menikah malah jadikan aku pembantu begini? Tapi akhir-akhir ini perusahaan ada masalah. Soal dana, uangnya lagi susah diputar. Tidak mungkin bisa sewa pembantu, kita semua kan kerja. Jadi terpaksa kamu yang harus repot. Aku juga tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Aduh, aku lapar, aku mau makan. Pekerjaan rumah kamu tidak bisa, lalu anak bagaimana? Sudah cukup, jangan bicara lagi. Belakangan ini ada jasa penataan rumah yang sedang viral. Aku sudah pesan layanannya. Dia sebentar lagi sampai. Nenek Lele kangen sekali sama nenek. Nenekmu ada di sini. Kok kurang satu? Aku sih nggak kayak kamu, yang nggak pernah dicintai sama sekali. Tentu saja. Aku sangat mendukung kebahagiaan putriku. Dia sekarang hidup bahagia banget sama si rambut pirang itu. Kita balik ke topik utama. Biaya merapikan villa sekali datang itu 80.000. Tukang bersih-bersih ya tukang bersih-bersih. Pakai istilah manajemen penataan segala. Biar kedengarannya keren ya. Mau pamer ke siapa sih? Kalau memang jadi dikerjakan, harus bayar di muka. Cuma 80.000 doang kan? Saldo Anda tidak mencukupi. Saldo Anda tidak mencukupi. Kelihatannya hidup kalian juga lagi susah ya. Dulu kan aku kasih kamu 1 juta sebagai uang hantaran. Masa baru beberapa hari udah kamu habiskan? Tunggu sebentar. Biarpun jatuh miskin kami masih lebih berduit dari kalian. Urusan keluarga kami, nggak butuh kamu tertawakan. Sayang, Kan udah kubilang aku nggak pakai uangnya. aku tahu kok istriku paling pintar atur uang. Sini-sini. Biar aku promosikan kamu. Semuanya lihat sini ya, mantan istri suamiku, sekarang jadi pengasuh anakku. Hahaha. Coba lihat dia, balik ke kerjaan lamanya lagi. Foto kamu jelek banget sih, posting yang ini saja. Terus kartumu saldonya masih kurang tuh. Bikin dia salah paham. Katanya uangnya disimpan di kartu ini, mana uangnya? Cuma 1 juta doang kan, masa CEO perusahaan besar kayak kamu, hidupnya menyedihkan banget sih, kalau bukan karena mau nikahin kamu. Perusahaan pasti sudah lama masuk bursa saham, beraninya kau bicara begitu padaku. Lala. Dokter bilang akan ada bekas lukanya. Aku benar-benar buta sampai mau menikah denganmu, sama busuknya dengan ayahmu. Kau itu cuma karena kehilangan pembantu gratis makanya kau mengamukkan. Jangan lupa dulu kau juga sering menyuruh-nyuruh Jiang Jun. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu, aku mau cerai.
Tidak punya mata ya? Sifilis. Kehidupan pribadinya sekacau ini. Si rambut pirang itu bukan cuma main gila di luar, tapi juga menularkan penyakitnya padaku. Sekarang terima saja dulu. Kalau saja dia masih ada. Cukup Lin Qingli lah ayah kandungku. Kenapa dia tidak mempedulikanku? Pihak Presdir Qin sepertinya orang-orang keluarga Gu. Rasakan. Hidupku hancur lebur gara-gara dia. Yang hancur bukan cuma dia. Benar-benar dibodohi selama 30 tahun. Demi membuatku membesarkan anak mereka, mereka merenggut hakku menjadi seorang ibu. Keterlaluan sekali. Aku sudah menyuruh orang memutus semua sinyal antara aku dan kau. Tenang saja. Aku pasti akan bersamamu. Siri. Presdir Qin. Nona Jiang sudah setengah tahun ini bekerja keras merintis bisnis di luar kota. Akhirnya hari ini pulang. Anda tidak pergi menjemputnya ke bandara. Sudah menunggu selama ini. Sebentar lagi juga tidak masalah. Aku harus selesaikan dulu tugas yang dia berikan padaku. Benar seperti dugaan Anda, orang yang tidak bisa punya anak, sebenarnya adalah Gu Hui. Setengah tahun lalu dia menyuruhku menyelidiki keluarga Gu, putri kesayangan itu. Katanya Gumani yang tergila-gila pada si rambut pirang itu sebenarnya buta warna merah hijau. Gen semacam ini sebagian besar berasal dari keturunan. Awalnya dia takut Gu Hui bakal jijik sama anak angkat ini, makanya dia sembunyikan hal itu. Terus si Guchan itu, kelakuannya beda banget sama Gu Hui. Aku pengen banget cepet lihat gimana pas Gu Hui tahu kebenarannya, ekspresi wajahnya saat itu. Oke. Ayo pergi temui manajer Lin. Dia sudah berusaha mati-matian buat ketemu Anda, sampai putar otak pakai segala cara. Padahal suaminya sudah mau bangkrut, tapi dia malah sibuk mikirin hal ginian. Dasar wanita yang suka ambil jalan pintas. Biarpun di depan ada jurang. Begitu lihat seutas benang laba-laba yang dikira bisa nyelamatin nyawanya, dia nggak sadar kalau benang itu putus. Yang menunggunya cuma kehancuran. Akhirnya aku bisa ketemu kamu. Katakanlah kamu sudah lama bikin janji sama saya. Sebenarnya ada urusan apa? Sudah umur setengah abad tapi masih gagah begini. 100 kali lebih hebat daripada si tua bangka Gu Hui itu. Kenapa aku nggak bisa milikin dia? Kalau soal investasi di grup Gu, tolong jangan mimpi deh. Hari ini aku ngajak Anda ketemu. Itu karena urusan pribadiku sendiri. Apa maksudmu? Ya hah. Sejak ketemu kamu sekali di pesta ulang tahun waktu itu, aku jadi naksir berat sama kamu. Entah apa aku punya kesempatan. Bukannya kamu minum air putih. Kau bau kepalsuannya menyengat sekali. Aku beneran suka sama kamu. Lagian aku lebih cocok buat kamu daripada Su Xiuqin itu. Di atas kan ada hotel. Antar dia ke kamar ini. Kau pulangnya cepat banget. Bukannya hari ini perusahaan Ipo ya? Acaranya kelar lebih awal. Aku tolak pesta perayaannya terus langsung terbang balik ke sini. Selamat ya. Baru setengah tahun bangun bisnis sudah sukses. Sudah jadi ratu bisnis jasa rumah tangga yang baru. Baik. Aku akan membawamu menonton pertunjukan seru.
Apa tidak dengar bel berbunyi? Apa kau tulis ini coba? Masih minum saja. Lihat dirimu sudah jadi seperti apa. Aku benar-benar kagum padamu. Perusahaan mau bangkrut. Istri tidak pulang ke rumah. Sudah semenyedihkan ini kau masih saja sibuk bersosialisasi. Kau. Di luar sana ada orang yang entah mau menagih utang atau menagih nyawa. Ini adalah kalung berlian yang Anda pesan setengah tahun lalu. Baru saja sampai. Kalung ini adalah yang kupesan saat aku dan Lin Qingli mendaftarkan pernikahan dulu. Tak disangka hanya dalam setengah tahun yang singkat. Barangnya masih sama tapi orangnya sudah berubah. Apa kau sekarang menyesal? Jika tidak salah ingat, hari ini seharusnya menjadi hari ulang tahun pernikahan kalian yang ke-30. Hei, pesankan aku pijat seluruh tubuh. Mau jenis yang layanan khusus? Baik Pak Gu. Anda sudah sampai di hotel. Saya akan kirimkan alamatnya pada Anda. Hah, kenapa kamu ada di sini? Kenapa bisa kamu? Kau tidak baca apa? Aku melakukan apa? Kau sendiri yang mencari wanita panggilan. Masih punya muka kau menceramahiku. Aku mau cerai denganmu. Kau pukul aku lagi. Cerai denganmu. Cerai. Kau sudah menipu selama bertahun-tahun. Menipu uangku begitu banyak. Mau pergi begitu saja tanpa tanggung jawab. Jangan harap asal kau tahu. Aku setidaknya sudah melahirkan sepasang anak untukmu. Kau tidak boleh setega ini tanpa hati nurani. Kau masih punya uang tidak? Malah tertular penyakit kotor. Bukankah kau yang membiarkannya? Ini jelas nurun dari kamu. Gak ngangka pas dinas luar malah ketemu kesempatan emas begini. Beneran seru banget nih. Aku cuma ngikutin alur mainnya aja. Saksi matanya oke juga. Penulis naskahnya beneran goblok. Pasti ulah si Jiang Xiuqin. Dasar perempuan jalang itu. Ini kan drama yang dibuat 2 tahun belakangan ini. Semuanya gara-gara suami mereka. Tahu kok. Orang bejat pasti bakal kena karmanya. Gak separah itu rasanya. Halo, aku mau lapor polisi. Kalau berulah lagi gak bakal cuma ditahan sebentar doang. Ya udah pergi sana. Kisah yang tersembunyi, di ambang kebangkrutan. Apa semua ini cuma taktik cari sensasi dengan menjelekkan diri sendiri? 2 tahun lalu Anda berdua masih di media sosial, memposting curhatan soal pasangan yang akhirnya hidup bahagia. Apa semua itu cuma kepalsuan belaka? Maaf permisi. Kisah yang tersembunyi, di ambang kebangkrutan. Jangan-jangan semua ini adalah perempuan ini hancur gara-gara dia dan ini semua salahmu. Enggak mungkin, tolong percayalah sama aku. Aku beneran ditipu sama mereka. Semua ini beneran nyata. Aku juga korban, tahu, pergi sana lo. Perusahaan pinjam dana talangan 50 juta dari nenek, cepat balikin uangnya. Ngomong dong. Bilang sama Gu Hui, grup Yui bersedia mengakuisisi saham Gu. Syaratnya harus bawa seluruh keluarga tanpa ada yang ketinggalan satupun. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara konyol ini. Baiklah. Aku temani kamu. Hari ini kita berkumpul di sini. Hui. Aku juga mau berterima kasih padamu. Para kerabat dan sahabat semua sudah berkumpul untuk bersama-sama menjadi saksi.
Hanya sekadar perayaan ulang tahun ini saja. Apa bedanya lebih cepat atau lebih lambat beberapa hari emangnya sepenting itu? Aku tidak pernah memintamu untuk menemaniku. Tapi, Kalau bukan karena aku, kamu bahkan tidak akan bisa mengadakan pesta ulang tahun ini. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Loh, bukannya ini si Bibi Cleaning Service. Kebetulan sekali kalau kalian mau bersih-bersih harus panggil dia. Dia jago banget menyikat toilet sampai kinclong. Dia bahkan berani minum air toilet itu di depan kalian loh. Hahaha. Separuh hidup penuh badai dan ujian. akhirnya menumbuhkan sayap yang kuat. Semua fitnah dan serangan masa lalu kini menjadi amunisi bagiku. Membantuku merebut kembali semua yang menjadi milikku. Kak Xiu. Kakaklah wanita hebat yang sesungguhnya. Ini adalah kesempatan terakhir keluarga kita untuk membalikan nasib dan bangkit kembali. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik ya. Sebentar lagi aku harus tampil sebaik mungkin. Harus bikin investor itu melihat potensiku. Ngomong-ngomong, grup Yui ini perusahaan jasa rumah tangga yang baru naik daun. Perkembangannya pesat sekali. Baru saja go public beberapa hari yang lalu. Tapi bosnya misterius banget. Tidak ada informasi sama sekali tentang dia. Kira-kira siapa ya orangnya? Semoga saja dia itu pria kaya raya yang dominan, yang bisa takluk oleh kecantikanku, dan membawaku keluar dari penderitaan ini. Kalau aku berharap dia wanita kaya raya. Yang bisa melihat karisma dan kemampuanku, lalu membantuku kembali ke puncak kesuksesan. Kalau mata investor itu rabun sampai sebegitunya, mana mungkin bisnisnya bisa sebesar ini? Jangan asal bicara kamu. Kamu datang hari ini cuma mau ikut cari untung kan? Kamu salah besar. Aku datang mau menertawakan kalian, melihat bagaimana kalian menuai apa yang kalian tabur. Lama tidak bertemu, Ibu. Kiyu Xiuqin. Hari ini adalah momen kunci grup Yui mengakuisisi grup Gu. Mau apa kau datang ke sini? Kenapa memangnya kalau di matamu, aku ini cuma pantas jadi petugas kebersihan yang kucel, atau satpam rendahan yang bisanya cuma menelan penghinaan? Seret perempuan ini keluar dari sini sekarang. Aku mau lihat siapa yang berani. Selamat pagi Bu Jiang. Jadi kamulah bos yang mengakuisisi perusahaan kakakku. Kakak ipar baru setengah tahun saja. Kau sudah berubah total begini. Dia bukan kakak iparmu lagi. Tidak mungkin. Mana mungkin dia punya bakat jadi bos besar. 30 tahun lalu dengan kedua tanganku sendiri, aku berhasil mengumpulkan modal awal untuk grup Gu. 30 tahun kemudian, aku masih bisa bangkit dari nol dan membalikkan keadaan. Cih. Asalmu itu dari kampung, umur juga sudah setengah abad. Mana mungkin bisa dapat uang sebanyak ini? Pasti semua ini karena bantuan laki-laki itu kan? Hahaha. Sama persis sepertiku, hidup cuma modal menyenangkan laki-laki. Jangan sok jadi orang sukses di depanku. Itulah bedanya aku denganmu. Saat kau sibuk belanja dan menghamburkan uang, Aku justru sibuk belajar keras. saat kau sibuk menyenangkan laki-laki, aku terus berjuang berdiri di atas kaki sendiri. Jangan bilang masa tua sudah terlambat untuk bersinar, karena cahaya senja pun masih bisa menerangi langit. Sudah saatnya mengumpulkan teman-teman seperjuangan cleaning service dulu. Kita bangun usaha lagi bersama. Halo Xiao Xia. Ini aku. Kau dengar itu kan? Itulah bedanya level kau sama dia. Kalau tahu bakal begini, dulu seharusnya aku tidak melepaskannya apapun yang terjadi. Kau bicara apa sih? Sayang, aku salah dulu, tidak seharusnya aku memperlakukanmu begitu. Ini semua gara-gara hasutan perempuan ini. Coba tunjuk siapa ayahmu. Aku benar-benar tahu aku bersalah. Bangunlah nak, aku ini ayah kandungmu. Cepat seret dia keluar dari sini. Keluarga kita tidak boleh hancur untuk kedua kalinya gara-gara dia. Kau salah besar. Dia itu mandul, sama sekali tidak bisa punya anak. Katakan padaku semua ini bohong. Dasar kau wanita jalang. Seumur hidupku hancur gara-gara kau. Yang menghancurkanmu adalah dirimu sendiri. Berawal dari kau memanfaatkan orang lain demi diri sendiri. Itulah yang menentukan nasibmu hari ini. Kak.
Cepat panggil ambulans. Tuh tolong. Ambulans. Ini dana untuk akuisisi grup Gusi. Setelah bayar utang sisanya tinggal 1 juta. Aku punya utang 1 juta di luar sana. Aku sudah tidak kuat membohonginya lagi. Habislah aku. Hei dasar anak haram yang bahkan tidak tahu siapa bapaknya. Masih merasa berhak ambil uang ini. Anakku. Akan kuberi kau pelajaran. Jahat sekali. Ibu. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku tetap ingin bilang. Selamat ya. Hahaha. Akhirnya kau berhasil membeli rumah ini. Kukira ini adalah akhir dari segalanya. Tak kusangka ini justru awal dari babak kedua hidupku. Sebenarnya di dalam kartu bank itu, kau sudah menyisakan uang yang cukup untuk mereka. Kalau saja mereka mengerti caranya berbagi, mereka tidak akan berakhir dengan keluarga yang hancur. Aku akan membuatmu membayar semuanya. Jiang Xiaotian, kau telah menghancurkan hidupku. Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawa. Kau pikir ini semua salahku hah? Ini semua karena keserakahanmu dan Gu Hui, yang menyeretku masuk ke dalam jurang kehancuran ini. Apa kau sudah puas? Jangan biarkan kesalahanmu makin parah hahaha. Jangan bicara omong kosong padaku. Aku cuma peduli soal uang. Aku akan menyeretmu mati bersamaku. Siapa aku? Nyonya Ma, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Pak Ma sudah mengaku padaku bahwa kedua anakmu itu adalah darah dagingnya. Kami sekarang sudah bercerai. Dia bilang dia ingin menikahimu. Setelah dikhianati oleh keluargaku sendiri, aku sudah tidak percaya lagi pada cinta. Jadi aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang membelaku seperti ini. Apalagi dia pria yang begitu sempurna. Tapi apa aku pantas menerima cinta ini? Xiuqin. Kau sudah sadar biar kupanggilkan dokter ya? Xiuqin. Masa lalu itu tidak menentukan siapa dirimu. Jantungku sudah lama berdetak hanya untukmu. Jangan tolak aku lagi ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tidak justru aku yang harus minta maaf padamu. Dulu aku sering mempersulit hidupmu. Aku bahkan mempermalukanmu di pesta ulang tahunmu. Aku sungguh tak menyangka, karma itu akhirnya berbalik menyerangku. Aku menemukan bukti di ponsel Pak Ma. Isinya percakapan dia dengan Lin Jinli. Ternyata kedua anak itu memang anaknya. Hidup memang tak bisa ditebak. Tolong jaga dirimu baik-baik. Masa depan masih panjang. Biarpun Pak Ma yang selingkuh duluan. Dan ada buktinya juga. Tapi kami sudah tanda tangan perjanjian pranikah. Jadi aku harus pergi tanpa membawa harta sedikit pun. Xiuqin, aku ingin bergabung dengan grup Yuyi milikmu. Tapi merintis usaha itu sangat berat. Sedangkan kau terbiasa hidup mewah. Diriku yang dulu terbentuk dari pengorbanan. Mulai detik ini, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Selamat datang, mari kita buat masa senja kita jadi lebih istimewa. Gawat, pasien ranjang 41 mencabut selang oksigennya sendiri. Nona, aku bersalah padamu. Tentu saja kau bersalah padaku. Tapi kalau kau menghukum dirimu dengan cara seperti ini, itu tidak akan memperbaiki apapun. Gu Hui, kau harusnya tahu. Tuhan selalu melihat apa yang manusia lakukan. Semua perbuatanmu di masa lalu, setiap kejahatanmu itu seperti bumerang. Akhirnya kembali menghantam dirimu sendiri. Tapi aku juga tidak berharap kau mengakhiri hidupmu dengan cara seperti ini. Aku harap kau bisa benar-benar bertobat.
Kakak ipar, maafkan aku soal abangku, ayo kita pergi. Pergi rapat ke kantor. Itulah perjalanan batin saya dalam merintis usaha ini, dan juga alasan utama kenapa perusahaan saya, seluruh karyawannya adalah wanita. Bu Jiang, ucapan Anda sangat bagus. Saya sudah jadi ibu rumah tangga selama 20 tahun lebih. Setelah putra saya menikah, hidup saya setiap hari hanya berputar di sekitar anak. Menantu saya sibuk kerja. Jarang sekali bicara dengan saya, kecuali kalau soal cucu. Suami saya tidak tahan kesepian. Suami saya diam-diam menghubungi cinta pertamanya. Rasanya saya seperti pulau yang terlupakan. Sangat kesepian. Ini adalah gambaran dari banyak wanita seperti kita. Kita bisa jadi seorang ibu, istri, anak perempuan. Bisa juga jadi mertua. Tapi yang paling utama kita adalah diri kita sendiri. Kalau kalian mau cari kerja, hubungi saya. Terima kasih atas tepuk tangannya. Saya berharap setiap wanita bisa berani mengejar mimpi. Si Ukin, sejak pertama kali melihatmu 30 tahun lalu, aku sudah jatuh cinta padamu. Bertahun-tahun lamanya aku susah payah mencarimu. Saat kita bertemu lagi, aku jatuh cinta lagi padamu. Melihatmu begitu percaya diri dan tenang di atas panggung tadi, membuatku semakin yakin, kamulah orang yang ingin kuajak menghabiskan sisa hidup bersama. Maukah kamu menikah denganku?